مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan Qur'annya yang dipandu oleh Bapak Ustadz Junaidi. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah kajian oleh Dr. Kiai Haji Salahuddin AR LCMA. Tema ceramah pada pagi hari ini kitab Tanbihul Ghafilin. Pada beliau kami persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wa'izan lana wa lil mu'minina jami'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca niat i'tikaf dan niat belajar. Ikutin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Muhtaramun, yang saya muliakan Ketua Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta beserta para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan tema hari ini adalah tentang babu
haulil mauti, ya, wa syiddatih. Babu haulul mauti wa syiddatih. Kalau dibuang babunya langsung haulul mauti wa syiddatuhu. Ini takdirnya hada babu haulil mauti wa syiddatihi. Ini temanya sesuai tadi. Gambarnya serem banget ini. Ya. Yang bawa kitab, di kitab saya halaman 19. Kalau kitab yang halaman dikit halaman 20. Ya. Bab berbicara tentang dahsyatnya sebuah kematian, ya, dan sangat mengerikannya kematian itu. Ini kata haul, ini sebuah kata yang khusus, ya, membicarakan tentang suasana yang sangat menyeramkan. Pakai ya haul, dan suasana itu berada, ya, dalam sebuah makna yang setiap kita akan menghampiri suasana seperti itu. Begitu dahsyatnya, ya, begitu mengerikannya, ya, suasana kematian. Saya punya buku juga ini tentang, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Mayyit, bagaimana berinteraksi dengan mayit. Ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Qala al-faqih Abu al-Layth as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Al-faqih Abu al-Layth as-Samarqandi, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Al-Husain Al-Maruzi, haddatsana Abi ibnu Abi Uday an Hamid an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak usah saya terjemahkan nih haddatsana ya. Saya kalau gini saya ingat saya pernah menerjemah tafsir Tabari, ya, jilid ke-11, sama seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, an haddatsana, ya, secara ininya telah berbicara kepada kami Muhammad bin Fadl terus sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta untuk bertemu kepada Allah, ya, ay al-masiru ila daril akhirah, artinya berjalan menuju daril akhirah. Wa makna mahabbatih, dan arti dari kata-kata cinta, annal mu'mina idza kana 'inda an-naz'i fi halatin la yaqbal iman fiha. Sesungguhnya seorang mukmin, ya, ini ketika dalam keadaan suasana menjemput sakaratul maut, inda naz'i itu dalam konteks ini ada dalam suasana sakaratul maut, ya, fi halatin itu ada dalam satu kondisi, ya, la yaqbal imanu fiha, iman di situ sudah tidak berfungsi lagi, artinya pintu taubat sudah Allah tutup, ya, sudah tidak bisa lagi kita memperbaiki iman kita, kematian sudah berada, ajalnya sudah di tenggorokan kita, kerongkongan kita, ya. Dalam kondisi seperti itu yubasyiru biridwanillahi wa jannati, ya, diberitakan kabar gembira. Jadi bapak-bapak orang saleh itu ketika mau detik-detik sakaratul maut, suasana yang sangat mencekam itu malaikat berikan kabar gembira, Anda mendapatkan keriduan Allah, Anda mendapatkan surganya Allah. Malah dalam hadis disebutkan barang siapa
yang suka sholat tahiyatul masjid hari Jumat khususnya, ya 4 rakaat, setiap rakaatnya membaca 50 Al-Ikhlas. Jadi bapak-bapak khususnya setiap hari Jumat datanglah lebih awal, kemudian sholat tahiyatul masjid ini 4 rakaat 1 salam. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, lalu baca kulhu sebanyak 50 kali. Hafal nggak kulhu? Hafal semua, tinggal prakteknya. Jangan kulhu bukan. Betul. Ya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sebanyak 50. Rakaat yang kedua juga demikian. Rakaat yang ketiga demikian, rakaat yang keempat demikian. Jadi sebanyak berapa? 200 disebutkan dalam kitab Syarah ya, Bidayatul Bidayah. Syarahnya Imam Ghazali, Imam Nawawi Al-Bantani sebut itu Imaratul Ubudiyah. Ya. Allah perlihatkan bangkunya di surga. Nah, jangan tinggal ngamalin. Tapi datangnya jangan mepet-mepet, jangan. Ya, kalau yang nggak biasa 1 jam lebih. Kalau yang biasa mungkin 45 menit. Enak tenang. Nah, tinggal diamalin ya. Kita jadi ilmu nih. Banyak ilmu yang kita dapat kita amalin. Nanti ada keberkahan. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan wariskan kepadanya, berikan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu, ya. Jadi kondisi itu iman tuh sudah tidak lagi, sudah sulit, udah nggak ada lagi kesempatan memperbaiki dirinya. Pintu taubat sudah Allah tutup, ya. Dalam kondisi seperti itu, yubasyiru biridwanillahi wa jannati. Diberikan kabar gembira mendapatkan keriduan Allah. Ini keriduan Allah nikmat yang paling besar, Wa ridwanullahi akbar. Ya, nikmat yang paling besar. Juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, ketika kita sedang menghadapi orang yang dalam sakaratul maut, bahasa Arabnya istihdar, misalnya berada di pangkuan kita, berada di balai kita, ya, buat tidur. Upayakan kalau bisa menghadap ke kiblat. Itu terus kita talqinkan. Di situ ada 2 kondisi. Seandainya dia sudah koma terbagi 2. Ada koma yang masih dia nalar, tangkep. Ada yang sudah enggak sama sekali. Kita terus aja mentalqinkan. Baca la ilaha illallah. Begitu terus. Jangan, sebut, jangan. Jadi biar dia ikutin. Kalau dia masih ini dia ngikutin. Tapi kalau dia sudah habis, udah komanya sudah dekat-dekat itu, ya, hatinya yang berdetak. Nah, seandainya begitu meninggal dunia, bapak-bapak harus segera rapetin matanya tuh. Karena innar ruha idza qubida tabi'ur ruh. Ya. Ruh itu ketika dicabut, itu mata kita melihat perjalanan ruh. Ditarik terus ngalir. Mata kita melotot ngelihat perjalanan ruh. Mohon maaf, bagian bawah buah zakarnya itu kempes tuh. Tapi hari pasti matanya malah gitu, udah ngangap. Nah, kita nih apa yang kita lakukan? Matanya rapetin, mulutnya juga mangap, lurusin, diikat kepalanya lah pakai selendang atau apa, ya. Lalu tangannya dirapetin, baru ditutupin pakai kain dah. Baru disunahkan mengumumkan kepada kerabat dan saudara-saudara. Ketika mengumumkan itu juga ada adabnya. Nggak perlu disebut Presiden Republik Indonesia telah enggak. Itu namanya aja cukup. Gelarnya itu panjang nggak cukup. Ya nggak perlu sebutin. Cukup namanya saja, hamba telah pulang ke rahmatullah. Ya hamba Allah
Fulan bin Fulan. Nah, itu ya. Itu ada dalam kitab saya, judulnya Bagaimana Berinteraksi dengan Mayit. Fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi. Nah, kondisi seperti itu, kematian lebih dia cintai daripada kehidupannya. Kenapa? Sudah digambarkan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surga. Maka dia lebih suka untuk segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahabballahu liqa'ahu. Nah, ini jawabnya nih. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu, ingin berjumpa kepadanya. Apa maknanya? Artinya afadha alaihi fadlahu. Allah mencucurkan begitu besar karunia-Nya kepada kita. Ya, kepada orang yang ingin bertemu dengan Allah. Wa aktsarul ataya lahu, dan Allah banyak memberikan ataya. Ini ataya, ini nikmatnya nikmat imaterial. Ya, apa nikmat imaterial? Nikmat ukhrawiyah, nikmat baqiyah, nikmat batiniyah, dan nikmat ma'nawiyah. Beda dengan nikmat-nikmat duniawiyah, zahiriyah, faniyah. Beda. Itu istilah kenikmatan-kenikmatan, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang dunia, ada akhirat, ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Wa innama fassarnahu bihi li'anna al-mahabbata ala ma fassaruha maylanun nafsi. Sesungguhnya atau hanya saja kami menafsirkannya dengan demikian, sesungguhnya cinta, ya, sebagaimana atas yang para mufassir telah tafsirkan, maylanun nafs itu condongnya kepada jiwa. Ya. Yang namanya cinta ya itu namanya fi'ilnya fi'il qalbiyah. Senang, marah itu di hati katanya. Ya. Oleh karena setiap orang harus hatinya itu harus baik. Ya. Jangan banyak penyakit-penyakit hatinya. Wa huwa la yaliqu billahi ta'ala. Ya. Dan hal itu tidak pantas bagi Allah, ya. Fayahmilu ala ghayatihi. Maka Allah yahmilu ala ghayatihi, membawa kepada tujuannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa'a Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang kagak suka, benci, kariha, kagak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun kagak suka berjumpa dengannya. Fa innal kafira hina yara ma a'adda lahum min al-'uqubati yabqi li dhalalatin. Nah ini. Sesungguhnya seorang kafir ketika dia melihat apa yang Allah janjikan kepadanya minal uqubah, daripada siksa-siksa. Sebaliknya orang kafir juga Pak, ya, ketika detik-detik sakaratul maut itu ada berita neraka, azab, makanya kagak buru-buru pengen mati dia, pengen hidup aja. Ya, kenapa? Yang dia lihat ada siksaan di depannya. Kalau kita pengen buru-buru ketemu ada kenikmatan imaterial. Ya. Sesungguhnya orang kafir ketika dia melihat, ya, akibat, ya, siksaan yang Allah janjikan kepadanya, ia baqi li dhalalihi, dia akan menangis karena kesesatannya. Wa yakrahul al-mamat, dan dia enggak suka kematian. Fayakrahullahu liqa'ahu, maka Allah juga enggak suka berjumpa kepadanya. Wa ma'na karahatillahi lahu tab'iduhu an rahmatihi wa iradatu naqmatihi. Dan makna Allah kagak suka berjumpa dengannya adalah tab'iduhu, Allah menjauhkan dia an rahmatihi dari
rahmatnya Allah. Dan wa iradatun naqmati, Allah ingin apa? Menyiksanya. Jadi kalau mananya Allah kagak pengen berjumpa dengan dia, mananya dia jauh daripada rahmat Allah. Dan dia akan mendapatkan siksa Allah. Ya, ini istilah. Kalau pengen ketemu berarti Allah pengen kasih nikmat. Kalau nggak pengen ketemu berarti mananya dia jauh daripada rahmat Allah. Kalau berarti yang dekatnya apa? Ya siksaan Allah. Ya. Lal karahiyat allati hiyal masyaqqah, bukan sebuah kebencian yang itu ada suatu kesulitan, bukan. Li'annahu la yaliqu isnaduha ila Allah taala, karena sesungguhnya tidak pantas, tidak patut disandarkan ya tadi masyaqqah itu kepada Allah. Qala an-nabiyyu qala an-Nawawi laisa ma'na al-hadits anna hubbahum ya liqa'ullah sababu hubbillahi lahum. Imam Nawawi berkata, bukan maknanya hadis ini bahwa cinta kepada mereka ya anna hubbahum, bahwa cinta kepada mereka adalah berjumpa dengan Allah. Itu merupakan sebab cintanya Allah kepada mereka. Wala anna karahatahum sababu li karahatihi, bukan juga bahwa tidak sukanya mereka itu merupakan sebab karena enggak sukanya Allah. Balil ghardu bayanu wasfihim, tetapi tujuannya adalah menjelaskan deskripsi atau gambaran mereka bi annahum yuhibbuna liqa Allah hina habballahu liqa'ahum, bahwa mereka mencintai berjumpa dengan Allah ketika Allah mencintai berjumpa dengan mereka. Intaha kalamu. Jamaah begini ya, kalau kita pengen mencintai Allah, sebetulnya mana duluan nih? Kita cinta Allah atau Allah kasih cinta kepada kita? Ayatnya mengatakan ya yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah kasih dulu rasa cinta di hati kita, tak dikasih. Baru kita respon cinta kepada Allah. Ya bapak-bapak setiap malam minta, ya Allah, Allahumma atini mahabbatak wa ma'rifatak, minta tuh. Ya Allah, berilah kepadaku rasa cinta, rasa mahabbah. Ya, nanti cintanya enggak bertepuk sebelah tangan. Kan ada, kita klik misalnya suka sama ibu ini ya, kan ibu ini sudah juga kasih ke kita. Jadi Allah kasih dulu tuh. Artinya apa? Semuanya awalnya berangkat dari Allah. Dan di situ kita minta seperti Bapak, ya Allah pengen rumah. Kan rumah nikmat, tapi nikmat materi. Ya Allah minta mahabbah nikmat materi. Ma'nawiyah, minta ya Allah. Makanya dalam sholat ya para ulama ngajarin tuh, pas mau sholat kayak tadi imam ya kita bilang, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma atini, ya Allah engkaulah tujuan hidupku, keriduanmu lah yang aku cari, berilah kepadaku rasa cinta dan mahabbah. Baru bilang laka bika usolli. Laka karenamu ya Allah aku sholat, bika dengan sebab rahmatmu ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tadi kita sulit berdatang ke masjid ini. Jadi semua amal baik yang kita lakukan itu merupakan apa? Rahmatnya Allah, kebaikan Allah. Ini hari ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa datang ini sebab rahmatnya Allah. Bukan karena saya sehat, saya kuat, bukan. Berapa banyak orang yang sehat berat datang ke masjid, tapi karena bi ihsanihi wa afdalihi wa rahmatihi. Nah dari situ nanti kita menyadari bahwa kita nggak punya daya kekuatan apa-apa. Jangan pernah merasa ketika jamaah melakukan kebaikan diamali, nggak boleh. Ya, ada kisah yang disebutkan dalam hadis, ada seorang tinggal di atas gunung di satu pulau di tengah laut.
Kerjaannya kagak ada yang lain kecuali ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, baca Quran, beristighfar, berselawat, berzikir, puasa. Kagak ada maksiatnya, ibadah terus. Kemudian ya, setiap sholat itu ada buah rumman. Rumman itu buah delima yang dia bisa makan setiap hari. Singkatnya di hari kiamat orang ini, kata Allah, malaikat, anna hadza fulan, orang ini masukin ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmat saya. Tapi orang ini merasa amalnya banyak, seluruh hidupnya ibadah terus, gak pernah maksiat. Lah ya Allah bi'amali, tidak ya Allah, saya pengen masuk sorga bi'amali. Itu Ustaz Ahmad duduknya belakang amal itu. Maju Pak. Kata Allah, malaikat yang kedua, masukin dia ke surga birahmati. Masih menolak juga. Enggak ya Allah, saya pengen masuk surga bi'amali. Hampir 3 kali begitu. Kata Allah, taib kalau gitu timbang. Nah, ditimbang, dicopotin matanya satu. Pas ditimbang, rajat. Baru matanya aja udah kalah. Ya, dimasukin ke dalam neraka. Di neraka dia ngejeritan, panas, agak enak. Ya Allah, pindahin saya ke sorga. Kata Allah, malaikat, pindahin dia ke sorga. Tapi sebelum dipindahin, taruh dia di depan saya dulu. Di depan Allah. Ya, ini namanya wajihan biwajihin, berhadapan. Kata Allah, ya fulan, wahai hambaku, tahukah Anda bisa baca Quran setiap hari, setiap saat, begitu nikmatnya, birahmati. Harus ada. Anda bisa sholat 5 waktu, kagak pernah tinggal, birahmati. Anda bisa puasa, birahmati. Terus bisa berzikir, birahmati. Bisa selawat, birahmati. Bisa turun dengan mudahnya dari gunung ke bawah, kayak ada lift aja, birahmati. Terakhir, tahu nggak? Anda bisa makan buah rumman bertahun-tahun, birahmati. Buah rumman itu dia panennya, berbuahnya setahun sekali. Sampai Allah bacain begitu tuh. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak, kita menjalani hidup ini ya, kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, jalanin aja. Ya. Kita masuk surga laisa bi'amalina, bukan dengan amal kita, tapi birahmatillah. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah, itu ibadah kita kepada Allah. Maka kita namanya abdun, hamba. Allah ma'bud, yang disembah. Ininya ibadah. Ya, ibadah perlu dengan ilmu. Orang tidak bisa ibadah dengan baik tanpa mengenal Sang Khalik. Nah, dan kita Minhajul Abidin dijelasin tuh, bagaimana agar ibadah kita total penuh kepada Allah. Gangguannya banyak, duniawiyah, makhluk, nafsiyah, terus begitu. Ya, totalkan hatinya, fikronya khusus kepada Allah saja. Ya, ini maksudnya tujuannya apa? Tujuannya adalah menjelaskan bahwa mereka itu pengen banget ketemu sama Allah. Ketika Allah ahabba, ya, pengen ketemu dengan mereka. Wa tawdihuhu, dijelaskan nih penjelasannya, annal mahabbata sifatun lillah, bahwa cinta itu adalah sifatnya kepunyaan Allah. Wa mahabbatul abdi rabbahu tabi'atun laha, cintanya seorang hamba kepada Tuhannya itu mengikuti cintanya Allah. Wa mun'akisatun minha, dan merupakan apa? Cerminan pantulannya. Kazuhuri aksil ma alal jidar. Nah, ini seperti seumpama ya, munculnya bayangan air ya di tembok. Itu kan munculnya karena ada pantulannya. Wa yu'ayyiduhu maruya annahu alaihi salatu wassalam, dan yang dikuatkan oleh sebagaimana riwayat daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia Allah buat sibuk kepada Allah. Makanya hadis seperti banyak yang lainnya, idza ahabballahu 'abdan, ya,
apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah berikan dia apa? Hidayah, pengennya zikir aja kepada Allah. Ingat aja sama Allah. Ada orang satu hari satu malam kagak ingat sama Allah. Hatinya goflah aja, lalai aja. Kata-katanya kagak selalu membawa kepada Allah. Maka ada nasihat yang mahal dari Syekh pengarang kitab Al-Hikam. La tashab man la yunhiduka haluhu ma'allah wa la yadulluka maqaluhu ma'allah. Janganlah Anda berteman dengan orang-orang yang kondisinya tidak membangkitkan diri Anda untuk kepada Allah. Kita lihat teman kita males banget. Waktunya sholat masih yang lalai aja. Jangan diikutin tuh, yang temen. Makolanya, kata-katanya, bicaranya ngebodor mulu, bercanda mulu. Sekali ngomong malah yakni, jangan. Ya karena amalan orang-orang salih min akabir salihin itu ayyakuna, katanya an-nutqu, bicaranya tuh zikran, ya, membuat kita ingat kepada Allah. Jamaah yang sekarang kita di dunia jalan bareng, bisnis bareng, nongkrong bareng, itu nanti di hari kiamat belum tentu jadi teman kita. Bisa jadi musuh-musuh kita. Allah mengatakan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para teman-teman setia, ya, nanti satu sama lain itu jadi musuh kita. Ya Allah, gara-gara dia dulu saya tersesat. Waktu yang ngaji diajak jalan-jalan, waktunya sholat diajak kemana-mana. Nah, illal muttaqin, itu orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya Anda senantiasa bersama orang-orang yang sidik kepada Allah. Dan ungkapan lagi apa? In kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Jika Anda berada dalam satu kampung, satu kelompok, maka temanilah, dekatilah orang yang terbaik di antara mereka. Siapa? Orang yang akhlaknya baik, orang yang ibadahnya baik. Ulama juga mengatakan, kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah. Di mana saja, likulli sakanatihi wa harakatihi, gerakannya, diamnya, selalu bersama Allah. Belum bisa ya Allah, selalu aja belum bisa fokus, selalu terganggu aja, lalai aja. Nah, kata in lam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jika Anda belum bisa bersama Allah, maka duduklah, bergaullah, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah bersama Allah. Cari dah lingkungan yang baik, majelis ilmu itu hadir, ya. Nah, ini perintah Allah. Kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu, ya, cerminan agamanya dilihat kepada temannya. Siapa temannya? Berteman dengan para perampok, ya udah. Berteman dengan orang soleh, carilah teman yang baik-baik. Kata Nabi, perbanyak kita kemana aja, tapi yang baik-baik, agar nanti setiap kita menjadi, ya, syafaat di antara kita. Namanya syafaatus sughra, ya. Baik. Idza habballahu 'abdan syaghalahu bihi. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah sibukkan dia kepada Allah. Ada lagi hadis tuh. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, apa? Allah buat dia pelan-pelan paham kepada agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bagaimana caranya? Hadir di majelis ilmu. Kalau kita pengen mencontoh Nabi, meneladani Nabi, ya, ambil kajian-kajian yang sunnah-sunnah Nabi, hayatun Nabi. Paling kagak ada sarana maulid Nabi itu hadir tuh. Di mana saja ada maulid Nabi, pesan saya hadirin. Bentuk hub kita kepada Nabi, ta'zim kita kepada Nabi,
Dan kita pengen dapat sesuatu tentang Nabi, ahwalnya ke, afalnya ke, akhlaknya ke, ibadahnya ke. Udah dengar, anak tadi wana ta'assabihi, kita contoh, kita teladani Nabi. Taib, wa fi taqdimi yuhibbuhum ala yuhibbunahu fil Qur'ani isyaratun ila dzalik. Nah ini ya. Dan dalam takdim, ini usul mendahulukannya Allah mencintai mereka ketimbang mereka mencintai Allah. Di Al-Qur'an begitu ayatnya. Itu merupakan isyarat tuh. Artinya maksudnya apa? Ya, kita pengen cinta sama Allah, Allah kasih duluan. Nah, makanya berjamaah selalu minta Allahumma atini mahabbatak wa maghfirah. Allahumma rzuqni hubban ka hubban nabi, ka hubba ashabin nabi. Allah, berikanlah kepadaku rasa cinta seperti cintanya Nabi kepadamu, seperti cintanya sahabat Nabi kepadamu. Ya, terus begitu ya. Baik. Adzakan Allahu liqa'a. Allah akan rasakan kepada kita perjumpaan mahabbahnya, cintanya. Wa akramana biha, dan Allah muliakan kita dengan cinta. Thumma innahum qalu, sesungguhnya mereka berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Ya Rasul, kita enggak suka kematian. Ya, qala laitsa dzalika biqaraha walakinal mu'mina idza ihtadara ja'ahul basyiru min Allah Ta'ala bima yurja'u ilaihi minal khair. Laisa dzalika bikaraha, ya. Bukanlah hal itu sebuah gak suka. Seperti kata sahabat, kami gak suka kematian ya Rasul. Tetapi seorang mukmin idza ihtadara, ketika saat-saat detik-detik sakaratul maut, ya, ja'ahul basyiru, datang kepadanya berita gembira, ya, minallahi ta'ala, dari Allah, bima yurja'u ilaihi minal khair, ya, apa kebaikan yang kembali kepadanya. Tadi itu Allah perlihatkan tuh, ada ridwan Allah, ada surganya Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala, bukan sesuatu yang lebih dicintai kepadanya daripada bertemu berjumpa kepada Allah. Fahabballah liqa'ahu, maka Allah akan cinta ingin bertemu kepadanya. Sebaliknya nih, wa innal fajira, sesungguhnya orang fajir, au qala al kafir, atau orang kafir, orang zalim, idza ihtadara, ketika datang detik-detik sakaratul maut, ja'ahu an-nadhiru, datang, ya, pemberi peringatan kepadanya, bima huwa sairun ilaihi minasyarr. Ini beritanya yang datang apa? Keburukan. Nanti sebentar lagi lu masuk neraka lu. Sebentar lagi malaikat ngemplangin lu, takut. Makanya dia kagak mau mati. Ya, kagak mau dia mati. Gitu. Tapi ketika beritanya baik, ya pengen buru-buru mati dia. Yang bertemu dengan Allah. Kenapa? Ada kenikmatan yang dia fakari halika Allah, maka dia enggak suka bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Fakari Allahu likahu, maka Allah juga enggak suka berjumpa kepadanya. Qala haddatsana Muhammad bin Abd Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Waqi' an Rabi bin Sa'id an Muhammad bin Sabiq an Sa'id an Sa'id bin Dhabit an Jabir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bapak-bapak, ini ilmu ya. Ketika dengar nama Nabi jangan lupa ya, walaupun enggak bersuara, artinya sallallahu alaihi wasallam. Tangannya begini nih. Ini ada orang soleh. Tanda sini ada ta'ziman, takriman. Ya, orang-orang soleh gitu. Tanda takrim, ta'zim kepada baginda Rasul. Orang pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak berselawat kepadaku. Ya, ada dalam buku salawat saya sebutkan ada tempat-tempat yang wajib kita berselawat, ada tempat-tempat yang kagak boleh kita berselawat. Baik. Apa nih? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadithu an bani Israil wala haraj. Coba ceritakanlah kepada aku tentang kisah
bagaimana orang-orang Bani Israel, ya. Enggak apa-apa, silakan. Fa innahum qaumun qad kana fihim al-a'ajib. Sesungguhnya mereka adalah satu kaum yang di dalamnya banyak hal-hal yang sangat menakjubkan. Tsumma ansha'a yuhadditsu faqala. Kemudian dia mulailah bercerita dan mengatakan, kharajat fa ta'ifatun min bani Israil. Keluarlah sekelompok dari Bani Israel. Hatta atau maqbaratan faqalu, sampai mereka mendatangi satu kuburan dan mereka berdoa. Law sallaina thumma da'awna rabbana hatta yukhrij lana ba'dal mauta fayukhbiruna 'anil maut. Seandainya kita berdoa, ya, kepada Tuhan kita, sehingga Allah mengeluarkan kepada kita sebagian yang mati ini, lalu yang mati ini memberitakan kepada kita tentang kematian. Fasallu wa da'aw rabbahum, maka kemudian mereka, ya, berdoa kepada Allah. Fa bainama hum kadzalik, ketika mereka sedang berdoa di kuburan, idza rajulun qad attala ra'sahu min qabri aswad khalasiyan. Tiba-tiba, makasih Pak. Tiba-tiba muncullah tuh kepalanya dari kuburan yang gambarnya hitam banget. Faqala ya haula. Bapak paham enggak? Ini digambarkan Bani Israel, beliau datang ke kuburan. Lalu ayo kita berdoa, ya, agar orang yang di kuburan bisa memberikan informasi kepada kita tentang kematian. Doa ada mereka. Atau benar muncul tuh, ya, kepalanya hitam banget. Kata ya si mayit ini apa? Apa yang kalian inginkan, katanya. Kalau itu terjadi, Bapak gimana tuh? Datang ke kuburan, kita ziarah. Haula'i ma turidun. Fa wallahi laqad mittu mundu 90 sanatan. Demi Allah, saya sudah meninggal sejak 90 tahun yang lalu. Ya. Fama dhahabat miraratul mauti minni hatta ka'annahu al'an, katanya. Tidaklah hilang pahitnya kematian dariku, ya, sampai seakan-akan baru saja terjadi. Artinya apa? Dia mau bercerita bahwa ketika terjadi sakaratul maut itu suasananya sangat menyakitkan, sangat menyeramkan. Nah, itu dia beritahukan, ya, rasa sakitnya ketika saya mati itu seakan-akan baru aja terjadi kemarin. Padahal sudah mati berapa? 90 tahun. Oh, saking sakitnya tuh. Syiddah. Maka Bapak-bapak, saya menulis di kitab saya itu gini, selalu husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Hatta kita ahli maksiat, tetap, ya, dalam sakaratul maut itu husnuzon bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada marah dan murkanya. Maka orang yang menemani seseorang ketika istihdar, yang kematian, pertama ada orang yang paling dia cintai. Kagak boleh ditemani oleh musuhnya, nggak boleh. Ya, dia aja sudah menghadapi suasana yang sangat mencekam, maka ditemani oleh orang yang dia cintai, anaknya, istrinya, atau panggillah guru-gurunya biar dihantar. Jangan yang nemani anak yang paling nakal, yang paling badung, jangan. Ini ada kesalahan di kita dalam tarbiyah. Telah ngumpul nih 9 saudara, orang tuanya lagi sekarat, atau emponya sama anak adiknya yang bontot, ini kebetulan badung banget, nakal banget. Cepat-cepat tuh teman bapak, atau enggak, maaf, salah itu. Jadi yang menemani orang ketika detik-detik sakaratul maut, orang-orang yang paling dia cintai. Agar apa? Dia melepas beratnya suasana sakaratul maut dengan enak nyaman. Apalagi musuhnya, jangan sampai. Kalau musuhnya, wah, mati lu buru-buru. Nah, tapi Pak,
Bapak sudah banyak amal solehnya, begitu bilang. Silakan Bapak pergi dengan tenang bertemu dengan Allah. Bapak telah melahirkan kami, anak-anak, kata anak ini. Kami bersyukur punya Bapak seperti Bapak. Begitu. Jangan, Pak, Bapak udah mati aja, saya belum jadi ini. Jangan. Ya, ajak ngomong yang enak-enak. Nah, itu ada di buku saya tuntutannya tuh, dari mulai sakit terus sampai kita menguburkan, gitu ya. Baik. Fadu Allah Ta'ala, ya, ay yu'idani kama kunta. Berdoalah kalian kepada Allah agar Allah mengembalikanku sebagaimana dulu, ya. Wa kana baina ainihi atharus sujud, dan itu di matanya itu atau di jidatlah ada pengaruh sujud dia, atau orang baik itu. Qala hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Nadhr bin Harith hadatsana Al-Hasan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadru shiddatil mauti wa qurbihi 'alal mu'mini ka qadri 300 darbatin bis-sayfi. Nah, ini gambaran tentang artinya suasana kematian itu yang sangat menakutkan, kagak enak dah. Nih, ya, besarnya rasa sakitnya kematian itu, ya, wa qurbihi, dan penderitaannya atas orang mukmin itu katanya setara seperti 300 pukulan pedang. Coba Bapak bayangin, Bapak disabet sama pedang sekali, sakit enggak? Ini 300 kali. Sekali aja udah sakit. Nah, maksudnya gambaran ya, suasana itu sakar dan maut ketika dicabut itu sakitnya seperti itu. Ya, seperti 300 kali pecutan. Saya sudah pernah belum nyampein di sini. Kita kagak boleh suuzon kepada orang yang ya meninggal dunia. Kata uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikannya, kagak boleh suuzon. Tapi karena mencut ini saya teringat satu kata. Ya, saya tuh kalau lagi ngomong satu kata di kepala saya ya. Karena saya banyak menulis, saya banyak membaca. Satu kata bisa 1 jam saya sampai. Contoh ya tentang pencutan ini. Jadi kita kagak boleh suuzon kepada mayit. Al-kisah di masa Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau bukan hanya faqih tapi waliyun min auliyaillah, wali Allah. Katanya kalau masih ada Imam Malik di kota Madinah, jangan ada orang yang berfatwa. Alim min ulama, auliyaillah. Ceritanya ada seorang jenazah wanita ya dimandikan oleh mughassalah. Wanita juga dimandiin. Jadi siapa orang yang paling tepat memandikan jenazah? Ya kalau bisa dari keluarganya. Nggak bisa. Ada nggak? Dia punya anak, punya cucu yang belum balik, masih boleh memandikan kalau dia paham ilmu memandikan. Kalau kagak ada, baru kita panggil amil. Nah, ini amilah lagi memandikan. Ketika lagi mandiin itu jenazah, pas tangannya sampai di kemaluan itu jenazah, ya, tato tangannya nempel. Dan nempel kagak bisa dilepas. Itu gempar itu. Ditarik oleh orang gak bisa juga, nempel aja. Seperti pakai lem menyatu gitu. Tanya ke ulama, jawabannya apa? Potong aja tangannya. Ulama yang lain jangan dipotong. Kalau dipotong nanti ada tubuh lain menyatu dengan tubuh jenazah. Tanya Imam Malik, rame-rame tuh datang ke Imam Malik. Imam Malik diceritakan, kata Imam Malik apa? A'taqidu, saya meyakini, ini firasatnya beliau. Itu si mughassalah ketika lagi mandiin, di hatinya ada suuzon kepada si mayit. Pas sudah dekat kemaluannya, wah ini orang suka ahli maksiat nih, gitu. Hati-hati ibu, bapak-bapak, nggak boleh suuzon kepada jenazah. Ya, itu coba tanya. Kalau seandainya iya,
maka kagak ada lain jalannya kecuali harus dicambuk sebanyak tamanina jildatan, 80 kali. Balik lagi. Ibu itu masih aja nempel tangannya. Ya, dibantuin gak bisa juga. Bu, kami sudah konsultasi dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, ya, tadi ibu ngomong apa kepada jenazah ini? Kaget dia. Iya, tadi saya suuzon kepada jenazah. Ketika tangan saya mulai mendekati kemaluannya, wah ini orang suka maksiat, dia suka zina nih, begitu. Nah, Bu, ibu nggak bisa lepas di tangannya kecuali dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Akhirnya dilakukanlah cambukan itu. 1, 2 sampai 79 belum juga lepas. Tadi kata Imam Malik lah 80 kali. Ya, pas ke 79 masih belum juga, orang masih bingung. Pas ke 80 kali, langsung lepas. Allahu Akbar, subhanallah, ramai itu. Nah, itulah juga salah satu yang membuat beliau tambah lagi masyhur, ya, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Jadi jangan coba kita berseuzon dan berburuk sangka kepada yang wafat. Ini udah selesai dia. Ini kesalahan kita nih. Ponakan sama pamannya. Mungkin gara-gara pamannya berantem sama bapaknya kali. Ya, udah meninggal udah lama tahunan. Ketika cerita masih aja disebut kejelekan. Jangan sampai begitu. Sudah selesai urusannya. Yang kita boleh apa? Doain aja yang baik, begitu. Ya. Taib. Qala al-faqih rahimahullah, al-faqih, ya, beliau ini Samarqandi berkata, man ayqana bil maut, barang siapa yakin dengan kematian, percaya gitu, wa alima annahu nazilun bihi la muhalatan, dan dia menyadari bahwa kematian akan datang kepadanya, tidak mustahil, fala budda lahu minal isti'dad, maka wajib atas dia mempersiapkan tuh, ya, bil a'mali shalihah, dengan amal-amal yang saleh. Pertanyaannya, bapak-bapak yakin gak ada kematian? Yakin gak ada kuburan? Yakin gak ada azab? Karena ada orang-orang di luar sana gak percaya ada kematian, gak percaya ada azab kubur. Makanya dalam talqin, wal mautu haq, wal qabru haq, wa azabul qabri haq. Nah, azab kuburan yang paling banyak apa gara-gara? Ini bapak-bapak nih, mohon maaf. Semalam saya baca kitab Risalatul Mu'awanah, ya, punya Habib Abdul Haddad di Masjid As-Salimah. Inna 'amata 'adzabil qabri, sesungguhnya azab yang paling banyak azab kuburan apa? Bapak-bapak kalau pipis itu kagak bersih. Enggak cebok ya, yang enggak cebok enggak bersih. Makanya kalau pipis itu hati-hati tuh. Disunahkan dehem. Kemudian natru adzikri, itu katakanlah seperti diurut sampai bagian bawahnya. Biar apa? Biar sisa-sisa air seninya bersih semuanya. Ada orang asal aja ujungnya masih ada, apalagi belum sunat. Coba lihat anak kita belum sunat, ujungnya ada, makanya suka bakteri dia. Nah, bapak-bapak jangan begitu. Ya, jangan para supir tuh pipis di mana sembarangan. Jangan, kalau upaya jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Cari tempat yang lain. Dan diurut, ya, ada dehem, agar apa? Agar bersih, air seninya keluar semuanya. Ingat, inna 'amata 'adzabil qabri, sesungguhnya, ya, siksa kubur yang paling banyak gara-gara bapak-bapak kalau pipis kagak bersih, ya. Taib. Wabil ijtinabi anil amalil khabithah. Tuh, kalau bapak meyakini ada kematian akan datang kepada kita, maka persiapkanlah amal-amal soleh dan jauhkanlah amal-amal yang buruk, khabithah. Ya, ditanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas, wahai Nabi, siapa manusia yang paling cerdas? Apa jawabannya? Profesor? Bukan. Doktor? Bukan. Kemarin saya semingguan ikut kompetensi dosen, ya, di UIN Bandung.
Itu yang ngajar profesor semua. Saya baru doktor, profesor semua. Ya. Orang cerdas kata Nabi bukannya profesor, bukan. Orang yang sering ingat kepada kematian. Dan dia mempersiapkan lima ba'dal maut. Jadi kalau bapak-bapak yakin kematian akan datang, ini itu. Ya. Siapkan amal-amal soleh dan apa? Jauhkan amal-amal yang buruk. Kita mati nanti kekayaan kita kagak bawa, mobil kita kagak bawa, istri yang cakep juga kagak ikut sama kita. Yang kita bawa hanya kain kafan dan amal soleh. Ya, begitu. Baik. Fa innahu la yadri mata yanzilu bihi. Sesungguhnya dia tidak tahu kapan kematian akan datang kepadanya. Ingat, innal mauta yulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kematian yang akan mengampiri kita. Walaupun kita ngumpet di bunker yang paling kuat, hebat, mati. Gambarin Saddam Hussein dah, presiden Irak, punya rumah di bunker bawah tanah, nggak ada yang tahu tuh, mati juga tuh. Apalagi kita yang nggak punya bunker. Malaikat gampang datang kepada kita. Ya, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan. Ya. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatal mauti wa miraratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya kepada kita apa tentang syiddah, akan apa kerasnya, ya menyeramkannya kematian dan pahitnya, kagak enaknya kematian itu. Nasihatun minhu li ummati, sebuah nasihat dari Rasul kepada umatnya, likai yasta'iddu lahu, agar umatnya siap-siap kepada kematian. Wa yasbiru ala syada'id dunya, dan umatnya sabar atas beratnya keadaan dunia ini, hidup di dunia. Lianna sabra ala syada'id dunya aisaru min syiddatil maut. Sesungguhnya sabar ya, atas beratnya, sulitnya ya dunia itu aisar, itu masih lebih mudah ketimbang beratnya kematian. Jadi bapak-bapak yang sekarang misalnya Allah uji dengan berbagai macam ujian-ujian, ya itu masih ringan ketimbang kondisi kematian. Ya, bapak-bapak gini, di Minhajul Abidin ada hal-hal yang harus punya sikap kita menghadapi berhadapan dengan rezeki yang kita kedapatkan, tawakal kepada Allah. Rezeki. Karena yang rezeki sudah selesai, ada rezeki yang dibagikan, ada rezeki yang dimiliki, ada rezeki yang dijanjikan, ada rezeki yang dijamin. 4. Enggak boleh seorang hamba itu pusing dengan tentang rezekinya sehingga mempengaruhi sholatnya. Jangan. Udah sholat aja yang sempurna, ibadah yang baik, rezeki mah Allah sudah jamin. Berhadapan dengan musibah, hadapi dengan sabar. Berhadapan dengan takdir yang pahit banget, kagak enak, hadapi dengan ridho kepada Allah. Kagak lagi. Walaupun bapak-bapak marah-marah, nyalin istrinya, nyalin suaminya, nyalin orang-orang, idzil qada'u nafidun, takdir sudah berjalan. Percuma marah-marah, nyalin sipulan semua, enggak ada manfaatnya. Sudah terjadi. Hanya ridho aja mau. Berhadapan dengan sesuatu pilihan yang sulit banget. Mana yang baik nih Allah? Ada fadlun, ada maslahah. Contoh, bapak ini siapa namanya Pak? Hah? Pak Auton. Pak Auton ini Allah kasih mobil. Mobil merupakan fadlun, nikmat, karunia. Tapi maslahah enggak buat bapak ini? Belum tentu. Ada orang dikasih mobil, lupa. Ngebut-ngebutan mati tabrakan. Ada orang dikasih mobil, lupa jalan-jalan terus. Ke masjid kagak pernah mampir ke masjid. Dikasih nikmat tapi kagak maslahah. Nah, kita selalu minta sama Allah, minta fadl, minta maslahah, agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sarana kita dekat kepada
Allah. Nah, ketika dua hal itu berhadapan sama kita, sesuatu yang kita bingung, hadapilah dengan apa? Tafwid. Apa tafwid? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Apa-apa harus dua. Ini akhlak ya. Dengan sesuatu yang kita kerjakan masih belum jelas, sudah bimasyiatillahi wa tafwidihi. Bimasyiah insyaallah itu. Dan ufawwidu hadzal amra ila Allah. Ya Allah, aku serahkan kasus ini, permasalahan ini kepadamu ya Allah. Aku minta yang terbaik. Ya, itu akhlak kita kepada Allah hatinya. Gitu ya. Masih ada waktunya apa udah? Masih ada. Baik. Ini temanya ini. Apalagi kita ini udah umur-umur di atas 50-60 persiapan ini. Ya. Lianna sabra ala sada'i dunya aisar min syiddatil maut. Sesungguhnya sabar atas beratnya hidup di dunia ini itu lebih mudah ketimbang ya beratnya kematian. Lianna syiddatul mauti min adzabil akhirah. Karena beratnya kematian itu bagian, pakai min ditab'id, bagian dari azab akhirat. Wa adzabul akhirah asyaddu min adzabid dunya, dan azab akhirat itu jauh lebih pedih, lebih berat ketimbang azab di dunia. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud al-Hashimi qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud al-Hashimi, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, seorang laki-laki sahabat datang kepada Nabi dan berkata, ji'tuka litu'allimani min ghara'ibil ilmi. Ini kata orang datang kepada Nabi, Nabi, saya datang kepada Anda agar Anda mengajarkan kepada saya min ghara'ibil ilmi. Apa? Hal-hal yang bersifat keanehan-keanehan ilmu. Ya, hal yang paling sulit. Ya. Qala, kata Nabi, ma sana'ta fi ra'sil ilm? Apa yang Anda akan lakukan ya pada katakanlah penghulunya ilmu, tuannya ilmu? Qala, wa ma ra'sul ilm? Dia bertanya, ya Rasul, apa itu maksud ra'sul ilm? Qala, hal 'arafta Rabba azza wa jalla? Apakah Anda telah mengenal Tuhan azza wa jalla? Qala, na'am, ya, saya sudah kenal. Qala, ditanya lagi, famadza fa'alta fi haqqihi? Kalau Anda bilang sudah kenal Allah, apa yang Anda telah lakukan untuk haknya Allah? Qala, masya Allah. Ya, dijawab kehendak Allah. Qala, wa hal araftal maut? Apakah Anda telah kenal kematian? Qala, na'am, ya. Qala, famadza a'adatta lahu? Apa yang Anda akan persiapkan untuk kematian? Ini sahabat pertanyaannya seperti gambaran sahabat Anas. Ya Rasulullah, matas sa'ah? Kapan sih terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, ente udah berani-berani nanya hari kiamat. Madza a'tatta laha? Apa yang sudah Anda siapkan untuk hari kiamat? Apa jawabannya? Enggak ada, ya Allah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Saya hanya cinta sama Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama orang-orang yang Anda cintai. Dari hari itu Sayyidina Anas senang banget. Ya, rupanya hadirkan cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi ya gimana? Ya, melaksanakan ajaran-ajaran Nabi. Banyak berselawat sama Nabi. Saya ingin sebutkan di sini satu contoh ya, ibu-ibu. Ada sunnah Nabi yang jarang dilakukan ibu-ibu, kecuali dia yang apik dan tahu ilmunya. Kalau setiap malam ibu-ibu mau tidur, upayakan di rumah kita ada gelas-gelas yang belum tertutup, ada mangkok makanan yang belum tertutup, itu tutup-tutupin. Nah, ini sunnah Nabi. Kenapa? Ada dalam satu tahun, inna fis sanati, katanya, sesungguhnya dalam satu tahun, tapi ada satu waktu yang kagak ada satupun orang yang tahu. Apa? Allah turunkan penyakit-penyakit. Nah,
Ketika malam itu Allah turunkan, kalau ada makanan yang terbuka dia masuk ke situ. Bakteri-bakteri masuk. Minuman yang terbuka dia masuk ke situ. Nah, maka sunnahnya apa? Tutupin tuh. Nah, kalau bapak ibu sayang sama keluarga tutupin. Atau gambarannya dalam hadis kagak ada penutupnya, nggak punya saji, nggak belum beli saji misalnya, atau nggak punya tutupan, ya pakai ambil seperti tongkat kecil, taruh beginilah. Nah, misalnya ada pulpen, taruh begini. Ini kan gelas. Nah, baca Bismillah wa tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kalau seandainya bapak ibu lupa, kemudian pagi-pagi itu ternyata ada gelas masih ada airnya setengah belum habis, ya, ada makan terbuka, itu harus segera dicuci. Takut-takut itu masuk penyakit. Nah, jangan lihat air langsung minum. Nah, cara minumnya juga ada adabnya dari Nabi. Jangan langsung gelok, nggak boleh. Ya, minumlah apa? Jangan kita ta'ubbahu, atau jangan kita langsung gelok gitu. Pelan-pelan dulu dicerutupin dulu. Takut-takut ini kenapa air panas, kaget kita. Atau ada penyakit. Nah, lihat dulu isinya pelan-pelan. Kagak boleh bernapas dia minuman gini. Nggak boleh juga. Minumlah dengan 3 kali. Nah, itu ada adab, itu ada sunnah Nabi itu. Hal-hal yang biasa kita lakukan di rumah. Ya, amalkan seperti itu, ya. Baik. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita amalin. Nah, pesan saya di setiap Maulid Nabi, setiap hari carilah tentang ilmu tentang Nabi, ahwal tentang Nabi, kumpulin dan amalkan. Sekarang udah ada sarananya, ketik aja udah. Apalagi sekarang Google yang tingkatannya GPT, ya, apa GPT? Bukan GPT, GPT. Nah, GPT. Klik, saya pengen informasi tentang cara tidurnya Nabi, keluar langsung. Saya pengen tahu bagaimana cara sholatnya Nabi, ya, setiap hari bapak ibu carilah tentang Nabi. Kenapa? Nah, kita disuruh mencontoh, meneladani Nabi. Kagak ada ilmunya, apa yang dicontoh? Enggak. Al-ilm summa al-mutaba'ah, ikutin Nabi. Nah, mengikuti Nabi zahiran wa batinan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Lanjut ya. Mana sekarang? Hah? Masih halaman berapa? Lanjutannya Masya Allah. Masya Allah. Qala idhab faqala arafta. Enggak kelihatan. Mana? Boleh. Mana Pak? Ini. Ya. Hal araftal mauta? Apakah Anda kenal kematian? Qala nam ya. Qala famadza a'dadta lahu? Apa yang Anda persiapkan untuk kematian? Qala masya Allah. Ya, itu mah tergantung Allah dah. Qala idhab fahkum bima hunan. Pergilah dan pahamilah, ya. Artinya siapin tuh. Tsumma ta'ala hatta u'allimuka min ghara'ibil ilm. Kemudian kesinilah sampai akan aku ajarkan kepada Anda tentang apa? Keanehan-keanehan ilmu. Falamma jaa ba'da sinin. Kemudian setelah beberapa tahun beliau datang lagi ke Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Da yadaka ala qalbika." Ini seperti katakanlah bahasa hati. Letakkanlah tanganmu di hatimu. Ya, famala tarda li nafsika. Satu-satu yang Anda kagak suka kepada diri Anda, la tardahu li akhika al-muslim. Ya, jangan juga Anda ridho kepada saudara Anda yang muslim. Apa maksudnya? Kalau kita aja kagak mau nih, ya, dikasih yang jelek, kita juga kagak mau saudara kita dikasih yang jelek. Jadi kalau kita ingin yang baik, kita juga pengen saudara kita ikut baik. Nah, itu pemahaman itu. Ya. Wa ma raditahu li nafsik, dan apa yang engkau sukakan untuk diri Anda, fardihi li akhika al-muslim. Maka sukakan juga yang untuk saudara Anda. Jadi Bapak lihat nih, kira-kira ini baik, ya sudah kasih yang baik. Bapak anggap rokok baik apa buruk? Nah, masing-masing jawaban itu.
Jika bapak nggak baik, ya bagi sama saudaranya. Jika jelek, ya jangan Nah, itu maksudnya, ya. Saya orang yang ini, buat diri saya nggak suka rokok. Dan wama ya ta'allaqu bi apa yang berhubungan dengan rokok, saya angkat tangan. Ya, misalnya, tolong dong beliin, saya nggak mau. Ya, saya pernah menulis tentang rokok, bahaya rokok, dan seterusnya. Jadi saya kagak mau karena ilmu, ya. Tapi yang suka rokok silakan. Taib. Wa huwa min ghara'ibil ilm. Kata Nabi, itulah bagian daripada ghara'ibil ilm. Ya, Anda menginginkan sesuatu yang baik untuk diri Anda, juga untuk orang lain. Fa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal isti'dad lil maut min ra'sil ilmi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya persiapan untuk kematian adalah ra'sul ilm. Ya, kepalanya ilmu. Fal aula ayyastaghila bihi. Maka yang lebih utama sibuklah dengan kematian. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud Al-Hashimi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Al-Hashimi qala, berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata, ya. Kemudian Nabi membaca ayat ini, famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrahu sadrahul Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah berikan dia hidayah, maka yasrah sadrahul Islam, Allah berikan insyirah, pencerahan dadanya kepada Islam. Wa man yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, ya. Allah jadikan dadanya itu sempit banget, sulit banget. Ya. Bapak-bapak, ini tanda insyirah. Ya. Orang kalau pengen hati insyirah, salah satunya banyak baca salawat. Nabi mengatakan, man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak salawat kepadaku, Allah kasih sinar hatinya. Innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan sarha. Cahaya sudah masuk dalam hati kita, rasa lapang, nyaman, terang semuanya. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lega hatinya. Oke, ayatnya apa? Alam nasrah laka sadrak. Tapi Nabi Musa berhadap dengan Fir'aun, itu masih minta sama Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassirli, dan seterusnya. Padahal apa? Fir'aunnya Rasulullah ini lebih kejam, lebih jahat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Nabi mengatakan begini, inna fir'auni hadza, maksudnya apa? Abu Jahal, asyaddu min fir'auna akhina Musa alaihissalam. Fir'aunku ini, si siapa? Abu Jahal ini lebih jahat, lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Padahal Fir'aun Nabi Musa udah ngaku Tuhan. Ya, masih lebih jahat Abu Jahal. Baca sejarahnya bagaimana kejahatan Abu Jahal sama baginda Rasul. Nah, Rasulullah Allah kasih hatinya lapang, ngadepin aja apa aja tenang aja. Nah, ada nur. Ada orang ngadepin sesuatu kebingungan. Ya. Nah, katanya, idza kunta fi shiddatil masaib, jika Anda berada dalam puncak kesulitan yang gitu beratnya, fatafakkar alam nasrah laka sadrak. Nah, kata Imam Ghazali, jika Anda berada dalam puncak kesulitan yang begitu hebatnya, ingatlah surat Alam Nasrah, apa? Fa inna ma'al usri. Ingat, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Bapak-bapak coba renungin dah, berapa banyak kesulitan, ujian-ujian yang sudah kita hadapi sejak dulu sampai hari ini. Tapi lewat aja ya. Mikirin anak pengen kuliah, udah kuliah selesai. Mikirin kita ada semuanya. Ya, artinya itu. Itu namanya ada sifat latifnya Allah. Nah, ini sirnya. Zikir yang banyak, ya latif, 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 yang banyak. Ya, minta agar Allah kasih. Latif itu lebih mana rahmatnya Allah. Lihat lagi ya. Baik, mana tadi? Tuh. Thumma qala idza dakhala an-nur al-Islam.
Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Idza dakhala nurul islamil qalba." Apabila cahaya Islam masuk ke dalam hati seorang muslim, infasaha wa nasaraha. Maka hatinya terasa luas, lapang aja. Begitu. Faqila hal lidzalika min alamah? Ditanya lagi nih sama orang tadi. Apakah ada tanda-tandanya tuh? Kalau orang hatinya sudah ada cahaya, ada nur. Ada. Apa? Apa tuh? Qala namiyah, katanya an-najaatu fi andal ghurur. Ini kayaknya tuh karena dipoto itu ini tuh. Berubah dia. Bukan aja bukan. Itu karena dipoto kan, saya foto semalam tuh. Sekarang pakai scanner ada yang berubah. Itu ada terakhir dia. Artinya sih begini. Oh ya ada nih. Idza dakhala an-nur al-islam al-qalba infasa wa nasaraha. Faqila hal lidzalika min alamah? Apakah ya rasa ada tandanya kalau sudah ada cahaya masuk ke dalam hati kita? Qal ya. Apa? At-tajafa. Salah tuh. Ya. Biasa scanner gitu Pak, kalau kita foto goyang dikit hurufnya jadi berubah. Ya. Makanya jangan percaya dan lihat kepada sighat ilmu sorof dan nahwu, ya. Sama dilalatul ma'na. Saya enggak nyambung nih. Pasti salah nih. Betul, ya. Taib. Apa? At-tajafa. Ya. Fi andaril ghurur. Apa maksud tajafa itu? Menjauhkan diri, ya, dari dunia yang penuh dengan tipu daya. Jadi orang yang di hatinya ada cahaya Islam, dia menjauhkan dunia, dia sadar dunia ini banyak tipu dayanya. Kedua, wal inabatu ila daril khulud. Inabah, kembali kepada negeri akhirat yang langgeng, atau dia persiapkan dirinya. Lalu wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dia persiapan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Nah, jadi dia kalau sudah dapat cahaya Allah, dia sadar untuk mempersiapkan itu semuanya. Waruya Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mahran anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'izuhu. Imam Ja'far bin Burqan an Maimun bin Mahran meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang sahabat, wa huwa ya'izuhu, dan beliau menasihatinya. Apa kata Nabi? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, wahai anak muda berika. Pergunakanlah waktu limamu sebelum datang waktu limamu yang lainnya. Apa? Syababuka qabla harmika. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa lansiamu. Bapak-bapak, beda enggak muda sama lansia? Beda. Dulu mah di bawah 40 tahun, wah, gosit banget. Sekarang, makanya nanti di dalam Al-Quran ada ayat khusus, yutikunahu, orang-orang yang kagak mampu puasa, bagi yang lansia-lansia itu boleh kagak puasa. Itu kembali kepada dhamir, ya, hatinya, ya, kekuatan agamanya. Dia boleh dua. Dia contoh, ya, dalam musafir sama lagi sakit sama orang yang lansia, itu boleh dia memilih. Dulunya boleh. Dia puasa terus khairun lahu. Dia enggak puasa ada rukhsah. Tapi kalau bapak-bapak yang lansia enggak puasa, dia harus bayar fidyah setiap hari sekali. Boleh juga pembayaran terakhir, boleh juga. Ya. Saya lihat ini sudah ada yang lansia belum? Belum. Apa masih ada yang kuat puasa? Seandainya besok puasa datang, ibu sudah merasa sudah sepuh, nggak kuat puasa, boleh, ya, tapi bayar fidyah, gitu ya. Nah, ini ilmu fikih namanya. Persiapkanlah masa mudamu, ya, sebelum datang masa tuamu. Gambar gitu. Wasihatuka qabla saqamik. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kan kita terasa tuh, kalau dikasih masuk angin aja udah agak nama ini ibu tuh. Kata suaminya, ini istri saya baunya apa? Bau minyak angin. Dikit-dikit masuk angin.
Kapak. Pakai fresh apa? Fresh care. Dideketin bukannya minyak wangi yang enak, fresh care wanginya. Kemudian wa faraguka qabla syughlika. Pergunakan waktu senggangmu ya sebelum datang waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan masa kayamu sebelum miskinmu. Lagi kaya banyak beramal soleh, udah sedekah, udah miskin apa yang agak ada. Tapi ada hadisnya tuh, ada ayatnya. Walau kana bihim khasasah. Walaupun kita dalam kondisi yang sulit, upayakan terus bersedekah. Sedekahnya orang kaya dengan harta, orang alim dengan ilmu. Hikmahnya dua. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Mengajarkan ilmu kepada orang yang kagak tahu, sedekah. Tapi lain lagi. Wa ta'limuhu ya liman yubzalalahu, dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang betul-betul pengen ilmu, pada orang-orang yang ahli ilmu. Ya, ada kan ya? Pelajar itu kan terbagi dua. Ada yang belajar setengah-setengah, ya kebetulan aja belajar. Ada yang betul-betul pengen belajar. Nah, saya punya buku juga, Kun Aliman wa Muta'aliman, yang kita baca sedikit buku 5 tadi, teman pertama. Nah, kalau kita ngajarin ilmu kepada orang-orang yang ahli ilmu yang benar, itu apa? Kurba, pahalanya. Sebuah pendekatan diri kita kepada Allah. Ada dua tuh. Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allamuhu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu karena Allah ada rasa takut. Ya, wa muraja'atuhu, kita ngulang-ulang itu tasbih. Wa talabahu, mencari jihad dan mengajarkannya kepada orang yang kagak bisa, itu sedekah. Wa ta'limuhu, dan mengajarkannya kepada orang-orang ahli ilmu adalah pendekatan kepada Allah. Makanya jamaah saya pengen mengkader, ya. Saya ajak beberapa masjid yang saya ngajar, minta bapak orang remajanya kayak bapak-bapaknya kayak, ayo belajar nahu di tempat saya gratis setiap malam Rabu tuh. Dari jam 8 sampai jam 9.30. Maghribnya saya di Al Barokah, isanya jam 8 ngajar sampai itu. Gratis. Belajar tentang ilmu nahu, ilmu sorob sebagai kaderan. Ya. Nah, saya pengen apa? Kurba, pendekatan diri kita kepada Allah. Padahal mah enak sampai rumah tidur capek. Ya, saya pengen bagi yang benar-benar pengen belajar, ya saya siap mengajarin itu. Baik. Wa hayataka qabla mautika, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Gitu. Faqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khams ilman katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan dalam 5 hal ini ilmu yang sangat banyak. Li anna ar-rajula yaqdiru 'alal a'mal fi hali syababihi ma la yaqdiru 'alaihi fi hali haramihi. Sesungguhnya seseorang, ya, dia mampu melakukan amal-amal pada kondisi masih muda. Sementara kalau udah haramihi dia kagak mampu. Betul ya? Wali anna syababa idza ta'awwada 'alal ma'siyah. Sesungguhnya seorang anak muda apabila dia terbiasa melakukan maksiat, la yaqdiru 'alal imtina' minha fi hali haramihi. Maka dia tidak akan mampu mencegah perbuatan maksiat itu pada masa tuanya. Bapak-bapak kalau masih muda maksiat terus, nanti di ujung tuanya juga berat itu. Ada waliyadzubillah orang-orang yang sudah bau tanah tapi masih mukabbal bisyahawat, terbelenggu dengan syahwat, pikirannya kotor, hatinya kotor, waliyadzubillah. Jangan sampai itu ya. Begitu. Wali anna syababa idza ta'awwada 'alal ma'siyah la yaqdiru 'ala imtina' minha fi hali haramihi. Fayambaghi lisyabab, maka sebaiknya sepatutnya bagi seorang pemuda ayat ta'awwada fi hali syababihi, membiasakan dalam kondisi mudanya melakukan amal-amal yang baik. Buat apa? Litashul 'alaihi fi hali haramihi, agar mudah atas dirinya nanti dalam kondisi lagi
lagi lansia. Wa qaluhu, dan perkataan Nabi tadi, sihatuka qabla saqamika, ya, pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Li'anna sahiha nafidul amri fi malihi wa nafsihi, karena orang yang sahih, yang sehat badannya, dia akan nafidul amri, dia akan bisa melakukan apa aja dengan hartanya dan buat jiwanya. Fayam bagi sahih, maka sepatutnya bagi orang yang sehat ayyagtanima sihhatahu, mempergunakan kesehatannya, wa yajtahidu fil amali salihah, dan bersungguh-sungguh dalam amal-amal yang soleh, fi malihi wa badanihi, ada hartanya dan badannya. Ada hadis bunyi gini, ni'mal malu salih ala rajul salih, sebaik-baiknya harta adalah berada di dalam seorang laki-laki yang saleh. Nih, uang 5 miliar berada di orang soleh, Pak Haji yang soleh, ada dalam orang yang jahat, bagusan mana? Yang soleh, dia berbuat baik. Tapi disebut dalam hadis juga, orang ahli maksiat dikasih uangnya banyak, itu Allah cepetin habis tuh uang, caranya banyak, ada aja musibah lah, ini macam-macam, ya. Allahumma ja'alna minas salihin, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh, ya. Itu lagi ya. Li'annahu idza marada, ya, dhaifa badanuhu, karena dia apabila dia sakit lemah badannya, an taat, daripada ketaatan kepada Allah. Wa qusirat yaduhu an malihi, dan tangannya terbatas tuh untuk beramal soleh, illa fi miqdari thuluthi, kecuali ya pada takaran sepertiganya aja. Artinya ketika bapak-bapak sehat, ya, bisa berbuat banyak untuk kebaikan-kebaikan, gitu ya. Wa firaghaka qabla sugrika, dan sabda Nabi, pergunakanlah waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu, yakni maksudnya fil laili yakunu farighan, di malam hari Pak, ya, malam itu kan waktunya senggang, kosong, bangun dah sibukkan diri sama Allah. Salah satu tanda orang-orang yang cerdas ada 4, saya sebut aja, ya, adalah dia punya waktu tengah malam bangun bersama Allah, meneteskan air matanya, istighfar, munajat, ya. Wa bin nahari masyghulan, kalau di siang hari ya sibuk dah, kerja sono sini sibuk. Fayambaghi ayyusalliya bil laili fi hali faraghihi, maka sepatutnya dia salat malam, ya, dalam kondisi senggangnya. Ini bapak-bapak suka salat malam enggak? Pak, katanya orang yang suka malam, ibu-ibu, bapak-bapak, apa? Allah tempatkan posisi yang mulia, maqamam mahmud alladzi wa'ata. Ya, orang yang punya sakit dalaman itu sembuh. Salah satunya darul marad, kata menolak penyakit yang ada dalam tubuhnya dengan banyak bangun malam. Maka banyak kisah-kisah orang-orang yang divonis, kata dokter, ibu mungkin umurnya hanya 3 bulan saja, tapi orang ini kuat bersama Allah bangun malamnya, ya, Allah kasih keistimewaan, ya, prediksi dokter meleset sampai panjang umurnya dengan kekuatan apa? Silatnya, hubungannya kepada Allah, itu ya. Saya yakin sih orang-orang sini semua ahli ibadah, ya, ahli bangun malam. Jangan hanya bangun malam buat pipis doang. Hai. Wa yasumu bin nahar, tuh, siangnya dia bisa puasa fi waqti syughli, pada waktu sibuknya. Siyama fi ayyami syita, apalagi pada hari-hari musim dingin. Kamaruwiya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, asy-syita'u ghanimatul mu'min, kondisi musim dingin itu adalah kekayaan orang mukmin. Kami pernah tinggal di Mesir selama 11 tahun. Di sana ada 4 musim. Ada musim panas, kemarau, semi, dan dingin. Kalau di Sudan hanya ada 2 musim. Musim panas dan musim panas banget. Paham Pak? Di Sudan itu panas dan panas banget. Kita nih teman-teman yang ijroat di sana lagi urusan, ya, jalan, dia ada gentong air tuh di sini, dia minum, dia basahin tubuhnya, jalan lagi sampai itu udah kering lagi, siram lagi, saking panasnya di atas 46 derajat, ya. Nah,
Di musim tuh ada sampai 0,5 derajat. Saya tuh dulu kalau nyuci baju itu sama istri saya punya anak 3 di sana, itu pakai air sakhonah, air hangat. Nah, ini tangan saking dinginnya pengen ambil piring, nyentuh misalnya pintu, sakit banget tuh. Tidur kita pakai dapaya penghangat tubuh. Nah, gitu ya. Nah, apa? Suasana musim dingin itu adalah kekayaan orang mukmin. Tala lailuhu, kalau musim dingin malamnya terasa panjang, maka faqamahu, ya ibadah sama Allah. Bukan ada orang malamnya panjang main gaple aja, main catur aja, lihat game aja, TV aja, ada tuh Pak, habis waktunya begitu, lalai, ya, sayang, tersedih ya. Wa qasara naharuhu, sementara siangnya pendek. Fasomahu, maka dia puasa. Ya, enak kan? Puasa di musim dingin tuh sebentar banget perasaan waktunya. Pahala kita. Malamnya panjang, ibadah dah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, al-lailu tawilun, malam itu panjang. Fala taqsruhu bimanamik, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Ingat, tidur itu adalah gambaran kematian. Kalau tidur kagak ada aktivitas tuh. Imam Ghazali membagi-bagi tuh. Bapak-bapak Allah kasih umurnya 60 tahunan. Kalau tidurnya hanya itu 8 jam, berarti Bapak Ibu punya waktu yang efektif, yang produktif hanya 20 tahun. Umurnya 40 tahun. Diambil tidur 8 jam, kali sekian itu 40 tahun. Nah, udah 20 tahun, ibadahnya main-mainan lagi. Disaring jadi berapa itu? Ya, ini gambar Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, amalnya banyak. Jangan umurnya panjang, amalnya dikit. Apalagi umurnya pendek, amalnya baik. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, al-lailu tawilun, malam itu panjang. Fala taqsuruhu bimanamik, jangan kau pendekkan dengan tidurmu. Wan naharu mudhi'un, siang itu bercahaya. Fala taqdiruhu bi athamika, jangan kau keruhkan tuh cahaya dengan dosa-dosamu. Artinya di siang hari jangan banyak kita berbuat dosa, maksiat, ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi tadi, wa ghinaka qabla faqrika, pergunakan masa kayamu sebelum datang masa keremu, miskinmu. Ya. Ada Pak, ada 9 amalan dari Nabi yang merupakan jihadun akbar, dan dia merupakan wirdun min akabir solihin, wiridan orang-orang solih. Ya, apa? Al-iqtisadu, ya, indal ghina wal faqr, hidup hemat ketika lagi kaya dan ketika lagi kagak punya. Itu merupakan amalan soleh. Berupaya hidupnya hemat. Kalau lagi kaya juga hemat tetap. Apalagi miskin, harus lebih hemat. Ya, ada orang kan ketika dikasih harta lupa dia, poya-poya habis tuh 1 miliar habis dalam 1 bulan. Ada nggak? Ada masuk ke judi online. Kan lagi digempur oleh Prabowo tuh, kemana-mana. Saya pernah bawa jamaah, bawa orang-orang terkaya se-Indonesia, perjalanan umroh plus Singapura, Malaysia. Nah, dari Malaysia ke Singapura naik kapal pesiar. Ternyata kapal pesiarnya kayak di daratan aja. 3 lantai, kayak hotel, ada macam-macam tuh. Ada hiburan, ada bioskop, ada restoran, ada judi. Oke, sini dah. Nah, Bapak. Oke, jangan ilmu Islam aja katanya. Biar tahu nih. Tahu apa Pak? Ayo ikut saya ke lantai itu. Bagaimana tingkat perjudian yang tinggi. Nah, saya ingat Arab tuh syar lali syar. Saya mengetahui kejahatan tidak untuk melakukan kejahatan. Oh boleh itu pelajaran. Saya ikutin tuh. Nah lihat tuh. Main judinya langsung pakai mesin. Taruhannya bukan 1 juta 2 juta, ratusan juta, miliaran. Kalau dia kalah, pusing tuh kan. Tetap aja jiwanya goncang. Duduk dia, dikasih bangku, depannya ada meja, di situ dikasih obat seperti obat penenang gitu Pak.
Jadi kalau dia pusing kalah, dia minum nih, apply lagi, main lagi, kalah lagi begitu. Jadi kejahatannya luar biasa itu. Maka banyak orang pulang jual rumah, jual tanah, sampai istrinya digadain oleh adiknya. Gara-gara apa? Judi. Kata pemirsa, judi. Ingat lagi ya. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Artinya, yakni idza kunta radiyan bima ataka Allahu minal quti faghtanim dzalika. Jika Anda ridha dengan apa yang Allah datangkan kepadamu minal qut dari makanan-makanan pokok, faghtanim dzalik, maka pergunakanlah itu. Wala tatma' fima fi aidin nas. Jangan Anda serakah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ada dua istilah dalam Islam, ada bakhil, ada syahihun. Shin ha ya ha sahih. Kalau sahih lebih pelit daripada bakhil. Kalau bakhil, gambaran Imam Ghazali tarifatnya, dia kagak pengen yang di tangannya pindah ke orang lain. Tapi kalau sahih lebih dari itu. Dia nggak ingin yang dia punya jatuh ke orang lain. Yang kedua, dia kagak pengen orang lain pada bahagia, senang. Dia maunya apa? Yang lain pada susah, belangsak, susah. Dia doang yang kaya bahagia. Itu sahih namanya. Hatinya jahat. Dia mikirin dirinya doang sendiri. Ya, itu namanya sahih. Itu penyakit hati itu sahih itu. Ya, tamak dia. Maka katanya apa? Apabila Anda ridha dengan makanan pokok yang Allah berikan kepada Anda, maka syukurilah itu, pergunakanlah itu. Jangan Anda serakah ya kepada apa yang ada di tangan orang lain. Itu namanya hasud. Apa istilahnya? Bapak-bapak kalau mendapat nikmat apa saja atau melihat nikmat orang lain, bacanya apa? Ya, saya pada sebut dulu di sini. Masih ingat? Agar hati kita kagak timbul hasad. Ya. Bilang bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu saya menulis buku judulnya Satu Hari Satu Malam Bersama Rasulullah. Ya, pertanyaannya, ya akhi madza taqulu indama ra'aita ni'matan aw fadlan min fadaillah. Ya, linnas. Apa yang Anda ucapkan ketika Anda melihat karunia Allah pada orang lain? Biasanya ada rasa iri di sini. Ya. Setiap orang yang mendapat nikmat ada aja hasudnya. Ya. Itu baca bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian wahayataka qabla mautik. Kata Nabi apa? Pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Li'anna ar-rajula ma dama hayyan yaqdiru 'alal 'amal. Karena seseorang selama dia masih hidup, dia mampu untuk melakukan perbuatan, pekerjaan. Wa idza mata inqata 'amaluhu. Kalau sudah mati, putus dah amal-amalnya, ya. Fa yambaghi lil mu'min, maka sepatutnya bagi orang mukmin alla yudhi'a ayyamahu alfaniyata. Jangan menyia-nyiakan hari-harinya yang fana. Ya, maka saya sebut tadi ini istilah. Kalau fana lawannya baki. Zahir batin. Duniawi ukhrawi. Ma'nawi hissi. Itu istilah-istilah ya nikmat-nikmat Allah yang immaterial. Wa yaqtanim ayyamahu al-baqiyah, dan pergunakanlah hari-hari yang lainnya. Udah Pak, terus. Udah ya? Udah capek juga saya nih. Saya minum dari tadi kelupaan tuh, kalau yang ngajar lupa minum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepanjangan. Dibuka pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih